Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Guys, di video kali ini kita akan membahas satu sosok penjahat karismatik. Memang identitasnya nggak seterkenal penjahat-penjahat lainnya seperti Ted Bundy atau yang terbaru Chris Watts. Namun tetap saja kisah orang ini amat unik dan memberi makna baru bagi istilah psikopat. Kita selalu membayangkan psikopat sebagai sosok gila yang kejam dan mengerikan seperti yang dihadirkan oleh film-film Hollywood. Namun, sosok psikopat yang satu ini justru kebalikannya. Dia berfisik sempurna, karismatik, namun amat manipulatif dan tentu saja kejam setengah mati. Siapakah dia? Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Pria ini bernama Hossein Nayeri yang lahir pada tanggal 6 Desember 1978. Hossein lahir di Teheran, Iran, kemudian dibawa oleh orang tuanya untuk pindah ke Amerika Serikat saat usianya menginjak dewasa. Keluarga mereka tinggal di kota Fresno, negara bagian California, Amerika Serikat. Hossein saat itu hanya bisa berbicara dalam bahasa Farsi. Namun begitu dia masuk SMA di Amerika, kepribadiannya yang cerdas dan mudah bergaul membuatnya dengan cepat mempelajari bahasa Inggris, bahkan fasih mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga mendapatkan banyak teman kala itu, bahkan beberapa temannya bertahan hingga dewasa. Dan naasnya, teman tersebut menjadi partner in crime-nya. Pada tanggal 21 Januari 2016, Hossein yang kala itu ditahan di dalam penjara di Santa Ana, California, kabur bersama dua rekannya. Selama berbulan-bulan, mereka menggali terowongan di balik dinding sel yang mereka tempati, memotong 4 lapis kisi-kisi baja di dalam gedung itu, kemudian memanjat melalui saluran pipa ke atap untuk meluncur turun dari lantai 5. Gak hanya berhasil mengelabui sistem penjara yang ketat, dia juga merekam seluruh pelariannya, bahkan sempat selfie di mana-mana. Mereka kemudian kabur ke San Francisco, salah satu kota terbesar di California. Bukannya bersembunyi, mereka malah asik pelesiran di tempat yang ramai. Keputusan Hossein untuk merekam aksinya bak seorang YouTuber. Bahkan malah kabur ke kota berpenduduk padat, menunjukkan betapa tinggi ego penjahat yang satu ini. Peristiwa kaburnya Hossein membuat gempar California saat itu. Bukan tanpa alasan, pria ini mendekam dalam penjara karena aksi sadisnya, yakni menculik seorang pria dan menyiksanya hingga hampir mati. Tidak hanya itu, Hossein adalah pria berketerampilan tinggi sebab dia pernah menjadi tentara semasa mudanya. Jadi tentu saja berita kaburnya ini meresahkan warga California. Beruntung pelarian itu hanya bertahan 9 hari saja dan Hossein ditangkap kembali pada tanggal 30 Januari 2016 setelah salah satu rekannya menyerahkan diri. Namun, siapakah Hossein Nayeri dan bagaimana kiprahnya sehingga dia menjadi salah satu narapidana paling dicari dan ditakuti di Amerika? Sadis, manipulatif, licik, dan jahat. Itulah kata-kata yang digunakan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan untuk menggambarkan sifat-sifat Hossein Nayeri. Namun, orang-orang yang mengenalnya secara pribadi mungkin malah berpendapat lain. Bagi mereka, Hossein adalah pria yang bersahabat, karismatik, serta sangat setia kawan. Setelah lulus sekolah menengah atas, Hossein tertarik menjadi tentara di Angkatan Laut. Namun, karirnya sebagai marinir kandas setelah 2 tahun karena dia terluka akibat kecelakaan saat surfing.
Kecelakaan itu membuat fisiknya tidak seprima dulu sehingga dia pun keluar dari angkatan laut. Insiden kecelakaan itu juga membuatnya harus menahan rasa sakit akibat luka yang dia derita. Dan untuk menahan rasa sakitnya itu, Hussein mulai mengenal marijuana dan mulai rutin menggunakannya. Tidak hanya itu, Hussein yang kini tanpa pekerjaan tertarik untuk membudidayakan dan menjualnya. Pada usia 23 tahun, Hussein bertemu dengan seorang gadis yang bernama Courtney Shagarian yang kemudian dia nikahi. Usia Courtney saat itu masih 16 tahun dan di Amerika adalah ilegal bagi seorang pria dewasa untuk berpacaran dengan gadis berusia di bawah 18 tahun. Hal itu tentu saja mengundang kekhawatiran orang tua sang gadis. Namun, Courtney sudah terlanjur terpana oleh Harisma Hussein sehingga memutuskan membangkang orang tuanya dan menikahi pria pujaan hatinya itu. Kekhawatiran orang tua Courtney kala itu seperti sinetron-sinetron tanah air, di mana mereka khawatir pria muda itu hanya ingin merebut harta warisan mereka saja. Bukan tanpa alasan, sebab keluarga Courtney memang kaya raya. Pada kenyataannya memang benar, Hussein sering menyuruh istrinya untuk meminta uang pada orang tuanya demi kebutuhan pribadinya. Namun Courtney yang sudah dibutakan cinta, rela melakukan apapun yang diperintahkan oleh suaminya. Pada tahun 2005, tragedi menyeruak ketika Hussein berkendara sambil mabuk setelah berpesta semalam suntuk di sebuah kasino. Mobilnya mengalami kecelakaan dan menewaskan seorang teman yang berada di dalam mobilnya. Hussein sempat didakwa dengan tuduhan manslaughter yang seharusnya membuatnya mendekam dalam penjara. Apalagi driving under influence atau berkendara sambil mabuk merupakan kejahatan yang dianggap serius di Amerika. Akan tetapi disinilah Harisma Hussein bekerja. Teman-temannya berbondong-bondong mengirimkan surat ke pengadilan yang berisi pembelaan mereka terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Hussein. Mereka menulis bahwa Hussein adalah teman yang amat baik dan memohon keringanan hukuman baginya. Selama pengadilan, Hussein berhasil menyelinap keluar dari Amerika dan kabur kembali ke tanah kelahirannya di Iran. Di sana, Hussein menjalani kehidupan ganda, bahkan sempat menikah dengan seorang wanita lokal, walaupun hubungan itu hanya berlangsung seumur jagung. Dia kemudian kembali ke Amerika Serikat setelah yakin bahwa dia tidak akan dihukum berat berkat kesaksian teman-temannya. Sekembalinya ke negeri Paman Sam, hubungan Hussein dan istrinya pun menjadi bermasalah. Courtney mengaku bahwa Hussein menjadi sosok maniak yang selalu ingin mengendalikan semua aspek kehidupannya. Walaupun dia terus disakiti suaminya, Courtney tetap membelanya dengan mengatakan bahwa suaminya menderita gangguan bipolar dan PTSD. Courtney mengaku bahwa kadang suaminya berlaku kejam, pemarah, namun tak jarang pula dia berperilaku sebaliknya, baik, perhatian, dan penuh kasih sayang. Perubahan kedua sifat itu bisa berlangsung sedetik saja sehingga Courtney yakin sifat kasarnya itu bukanlah sifat asli suaminya, melainkan karena gangguan mental yang bisa mengubah mood seseorang. Entah apakah Hussein memang benar-benar menderita kelainan psikosis ini, ataukah dia hanya mengelabui istrinya, mengingat kepribadiannya yang amat manipulatif. Pada tahun 2010, ayah Hussein kembali ke Iran dan tidak pernah kembali ke Amerika lagi. Ada dugaan bahwa orang tuanya tersebut telah diculik dan dibunuh. Hal ini rupanya amat mempengaruhi pria ini hingga 1 tahun kemudian dia tertangkap tangan sedang memukul, mencekik, bahkan mengancam istrinya sendiri dengan pisau cutter ketika kemarahannya meledak. Akibat peristiwa ini, Hussein didakwa dengan kekerasan rumah tangga. Namun hukumannya tidaklah berat. Dia hanya diperintahkan untuk mengikuti kelas psikologis untuk meredam kemarahannya.
Perilaku Hussein semakin menggila ketika dia mulai memata-matai tetangganya sendiri yang bernama Michael Barnes. Kebetulan tetangganya itu memiliki bisnis yang cukup sukses. Suatu hari melalui GPS yang Hussein pasang di mobil Michael, dia mengetahui Michael secara misterius pergi ke sebuah lokasi di Gurun Mojave. Hussein percaya bahwa pria itu mengubur uang jutaan dolar di sana dan kemudian Hussein bersama dua teman karibnya yang dikenal sejak SMA berniat untuk menculik Michael. Untuk melancarkan rencananya tersebut, Hussein kembali membujuk istrinya Courtney agar membantunya menyusupkan kamera mata-mata dan alat pelacak ke rumah sang tetangga. Sulit dipercaya, walaupun dia sendiri hampir dibunuh oleh Hussein, namun Courtney yang terlanjur cinta mati masih mau menuruti permintaan suaminya itu. Bahkan dalam satu kesempatan, Courtney disuruh untuk meracuni seekor anjing yang berada di rumah Michael. Beruntung anjing itu tidak mati. Mungkin karena racun yang diberikan kurang kuat, atau Courtney sendiri masih memiliki hati nurani sehingga tidak tega meracuni anjing itu. Rencana untuk menculik sang tetangga benar-benar dieksekusi oleh Hussein dan kedua temannya. Pada tanggal 1 Oktober 2012, tepat di malam hari, ketiga pria itu menyamar menjadi pekerja konstruksi dan masuk ke rumah Michael. Sementara di luar, tetangga mereka yang merasa curiga dengan mobil yang mereka parkir di depan rumah Michael mencatat plat mobil itu. Di dalam rumah, mereka bertiga menodong Michael dan menculiknya. Mary, kekasih Michael yang tinggal bersamanya di sana, juga ikut mereka bawa agar tidak meninggalkan saksi mata. Mereka kemudian membawa kedua korbannya ke tengah padang gurun Mojave dan memaksa Michael untuk mengatakan di mana uang jutaan dolar yang dia kubur di padang gurun. Tentu saja Michael sama sekali nggak tahu apa-apa, sebab semua dugaan tentang harta karun yang dikubur itu hanya ada di dalam kepala Hussein. Akibatnya, mereka pun menyiksanya menggunakan berbagai macam alat, mulai dari alat menyetrum hingga membakar kulitnya dengan sejenis obor. Beruntung, mereka masih memiliki sedikit hati nurani dengan tidak menyakiti wanita yang mereka culik. Karena putus asa, Michael tak kunjung mengaku di mana dia mengubur uang jutaan dolarnya yang memang tidak pernah ada. Hussein akhirnya memotong organ vital pria itu dan meninggalkan mereka berdua di padang gurun dalam kondisi terikat. Untuk mengejek kedua korbannya, Hussein meninggalkan sebuah pisau di tengah kegelapan buta gurun itu dan mengatakan bahwa mereka bisa membebaskan diri jika berhasil menemukan pisau tersebut. Saat hari mulai terang, Mary berhasil menemukannya dan melepaskan diri. Segera, Mary melarikan diri ke sebuah jalan raya dan ditolong oleh sheriff yang kebetulan berpatroli di sana. Polisi dan para medis bergegas menolong Michael yang tengah terluka parah. Mereka berhasil menyelamatkan nyawanya, namun polisi tidak berhasil menemukan potongan alat kelamin pria malang itu sehingga tak mampu menyambungnya kembali. Dari pengakuan tetangga, polisi akhirnya berhasil melacak pria penjahat tersebut. Namun Hussein lagi-lagi berhasil kabur ke Iran. Merasa tidak ada jalan lain, pihak FBI akhirnya meminta bantuan dari sosok yang tidak terduga. Mereka menghubungi ayah Courtney untuk membujuk putrinya itu agar mau menyerahkan suaminya. Awalnya, FBI merasa ragu bahwa Courtney akan membantu mereka, namun kenyataannya dia berhasil menghubungi Hussein, bahkan membujuknya untuk pergi ke Republik Ceko di Eropa untuk menemuinya. Rencana itu berhasil dan pada tahun 2014, Hussein ditangkap oleh kepolisian Ceko yang kemudian mengekstradisinya ke Amerika Serikat setelah 2 tahun buronan. Namun seperti yang kita tahu, peristiwa penangkapan itu bukan menjadi akhir perjalanan kriminal sang penjahat lihai ini. Pada tahun 2016, Hussein berhasil kabur dengan bantuan 2 rekan barunya yang dia rekrut di dalam penjara.
Kedua napi tersebut bernama Jonathan Theo yang berusia 20 tahun dan Baek Duong yang berusia 43 tahun. Diyakini terkait dengan geng jalanan Vietnam Amerika. Jonathan Theo diduga merupakan anggota geng. Dia dihukum karena kasus pembunuhan yang menewaskan seorang pemuda berusia 19 tahun dan melukai pria lainnya. Sedangkan Baek Duong dihukum karena percobaan pembunuhan. Sebagai informasi saja, pergaulan di dalam penjara biasanya dipisahkan oleh ras, di mana para napi hanya berkumpul dan bergaul dengan napi dengan ras yang sama. Namun nyatanya, Hossein berhasil menjalin pertemanan yang akrab dengan dua napi berdarah Vietnam walaupun dia sendiri berasal dari ras yang berbeda. Ini tentunya menunjukkan kelihayan dan karisma Hossein yang sepertinya mampu berteman dengan siapa saja dan membuat mereka melakukan apapun yang dia inginkan. Sayang, setelah tertangkap, Hossein tak mampu menggunakan kekuatan supernya itu untuk memanipulasi para hakim. Dia pun kembali dijebloskan ke penjara, bahkan dihukum 2 kali hukuman seumur hidup. Berbeda dengan teman-temannya yang menganggap dia adalah pria dengan kepribadian yang bersahabat, para penegak hukum menganggapnya sebagai pria dengan mental tidak stabil, penuh kekerasan, dan meninggalkan jejak kehancuran dan kekacauan dimanapun dia berada. Oke guys, sampai di sini dulu cerita mengenai kasus penjahat karismatik yang bernama Hossein Nayeri. Apakah kalian suka cerita yang baru dibawakan? Ditunggu pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan like jika kalian suka cerita ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.